Baik, kalau begitu saya akan membantu kamu untuk mengetahui siapakah nabi palsu dalam iman kekristenan, bagaimana pengajarannya, apa yang ia lakukan, dan bagaimana nasib atau akhir hidupnya menurut kitab suci. Ciri yang pertama adalah nabi palsu akan berasal dari luar Israel. Di dalam Mazmur 147 ayat 19-20, Tuhan hanya memberikan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel saja, dan ia tidak melakukan itu kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi nabi-nabi yang dia pilih itu hanya dari bangsa Israel untuk bangsa Israel saja. Jadi jikalau ada nabi yang mengaku nabi benar tetapi dia dari luar bangsa Israel, dia adalah nabi palsu dan penipu. Ciri nabi palsu yang kedua adalah ia akan membelokkan kebenaran Injil melalui karya salib. Dalam Galatia 1 ayat 8 dikatakan, jikalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain selain daripada yang diberitakan oleh para rasul, maka terkutuklah dia. Jadi jikalau ada ajaran atau nabi yang mengajarkan Yesus tidak mati, atau Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, maka dia adalah nabi palsu, karena Yesus harus mati untuk menggenapi nubuatan para nabi yang benar di perjanjian lama. Jadi jikalau ada nabi mengatakan Yesus itu tidak mati, atau bahkan Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah nabi palsu. Ciri yang ketiga adalah nabi palsu adalah nabi yang tidak bermoral. Dalam Matius 7 ayat 16, Tuhan Yesus mengenai hal pengajaran sesat bersabda bahwa dari buahnya lah kamu kenal mereka. Artinya Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa nabi-nabi benar, rasul-rasul benar, dan utusan-utusan benar yang datang dari Tuhan akan hidup menurut kekudusan dan hidup menurut pengajaran dan kesetiaannya kepada hukum Taurat dan juga kepada hukum Kristus yang tertinggi, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Bukan nabi yang mengikuti keinginan hatinya dan membuat pengajaran-pengajaran menurut kesukaan hatinya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan ciri yang berikutnya adalah nasib akhir dari nabi palsu, jikalau kita melihat dalam kitab Wahyu, akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi jika kita melihat dalam konteks perjanjian lama, hukuman yang diberikan Allah kepada nabi palsu seperti dalam Yeremia 23 ayat 15 adalah makan ipuh dan minum racun. Jadi nabi-nabi palsu itu Tuhan berikan minum racun untuk mati sebagai hukuman di perjanjian lama. Jadi itulah ciri-ciri nabi palsu dalam iman kekristenan. Dan yang paling mirisnya lagi adalah menurut kesaksian 2 Petrus 2 ayat 1 bahwa nabi palsu itu akan menyangkal sang penguasa dan sang penebus dan karyanya di atas kayu salib. Jadi berhikmatlah dan belajarlah. Jikalau ada nabi-nabi yang mengaku sebagai nabi benar tetapi memiliki kriteria seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka mereka itu semua adalah nabi palsu menurut iman kekristenan. Dan jangan ikuti lalu tinggalkan saja, karena tidak mungkin ada keselamatan dari nabi-nabi yang palsu. Dan saya mau menjawab pertanyaan beliau pada video yang sama mengenai kenapa orang Kristen menggunakan bahasa Yunani padahal lahir di tengah-tengah bangsa Israel yang berbahasa Ibrani. Ingat, bahasa sehari-hari orang Israel itu pada zaman Kristus adalah bahasa Aramaik. Bahasa keagamaannya adalah Ibrani, dan bahasa kitab suci itu pasti bahasa Yunani. Untuk itulah mengapa 300 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia, perjanjian lama yang berbahasa Proto-Ibrani itu telah diterjemahkan di Alexandria menjadi bahasa Yunani karena pengaruh Helenisasi. Ingat, Helenisasi bukan Helenistik. Jadi perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani itu oleh karena dunia pada masa itu sedang dipengaruhi oleh kebesaran Yunani. Ya, seperti sekarang bahasa Inggris itu bahasa internasional. Di zaman Yesus bahasa internasional mereka adalah Yunani sebagai lingua franca. Simple. Tuhan berkati. Nabi Nuh untuk wilayah ini saja, Nabi Lut wilayah ini saja. Bahkan di zaman Nabi Lut itu semasa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut itu sezaman teman-teman sekalian dengan Nabi Ibrahim, satu masa tuh. Jadi Ibrahim Nabi, Ismail Nabi, Ishak Nabi, Lut Nabi. Anda bayangkan, cuma tugasnya daerah-daerah berbeda. Jadi Nabi Ibrahim diutus bukan untuk semua sekalangan makhluk di bumi, tidak. Nabi Ismail tidak, Nabi Ishak alaihissalam tidak, Nabi Lut alaihissalam tidak. Bahkan peristiwanya yang paling menarik, malaikat turun datang untuk menyamar kemudian jadi manusia. Tadinya datang ke tempatnya Nabi Lut alaihissalam untuk menurunkan azab di tempatnya, tapi sempat mampir ke tempat Nabi Ibrahim alaihissalam.
Di sebelum menurunkan adab di umatnya Nabi Lut alaihissalam, itu mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa di satu masa itu bukan hanya hidup satu nabi, tapi hidup beberapa nabi dengan tugas-tugas yang berbeda. Kalau kekinian, ini daerahnya Jakarta Garden. Nah, ini daerahnya yang ini. Jadi khusus spesifik aja di situ. Nggak bisa pindah. Kayak Nabi Isa alaihissalam, tugasnya hanya sekitaran Palestina saja. Nggak boleh keluar. Makanya kalau ada orang mengaku umatnya Nabi Isa lewat dari Palestina, itu kejauhan, ya. Nah, karena tempatnya sekitaran itu saja. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut satu masa. Quran surah ke misalnya 51. Dari ayat 24 sampai dengan ayat 35-nya. 24 sampai 30 paling kanan dari tengah sampai dengan ke bawah. Kirinya itu langsung berbicara tentang Nabi Lut alaihissalam. Wah, itu Masya Allah. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad ketika diutus tidak ada masa batasan di dalamnya. Anda bayangkan, saking pentingnya misi ini, Allah memberikan satu misi yang tidak ada batas, tidak sekat dengan sekat perkampungan, tidak disekat dengan RT, tidak disekat dengan RW, tidak dengan suku, tidak dengan negara. Semua masa, bahkan setiap masa berganti, tetap risalahnya berlaku untuk risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa yang penting di balik risalah ini sampai beliau kemudian diutus dengan istimewa untuk seluruh umat sampai dengan kiamat? Selesai, tuntas, kembali kepada Allah, baru misinya kemudian dihadapkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pertama kata Allah, tidaklah saya berikan misi yang istimewa ini kecuali misi pertamanya sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi saking pentingnya kelahiran Nabi itu, hikmah pertama dari kelahirannya sampai didoakan dua orang Nabi, disebut oleh Nabi sebelumnya, kata Al-Quran, karena Nabi ini akan membawa risalah rahmat yang bahkan rahmatnya begitu luas tidak ditemukan pada Nabi-Nabi sebelumnya. Satu, rahmat. Ustadz, tahu dari mana kalau rahmatnya mencakup semua manusia? Tafsirkan, buka kembali dengan Quran surah ke-34 ayat ke-28. Di sini lil alamin, siapa itu lil alamin? Buka ayatnya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali misimu akan mewakili dan dibawa kepada seluruh kalangan manusia sampai kehidupan berakhir. Kafatan linnas, semuanya tanpa kecuali. Jadi nas saja sudah mencakup semua manusia. Sekarang menggunakan kafah seluruhnya, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, semua masuk di dalamnya. Sepanjang dia manusia, maka akan berlaku risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi dirinya. Ustaz, apa itu yang disebut dengan rahmat? Saking pentingnya rahmat hanya dilekatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, ini nanti yang menjadi ukuran kebenaran kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan malam ini, apakah sudah mengikuti risalah Nabi atau belum? Dalam Al-Quran, rahmat setidaknya dibagi pada 3 bagian. Dan inilah hikmah terpenting kenapa kelahiran Nabi begitu dinantikan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. 1. Quran, kita ambil dulu. Surah kedua Al-Baqarah, ayat 155 sampai dengan 157. Paling kiri sebelah atas. Tahan ya. Awas, sekarang nanti kita akan belajar pada inti pembahasan. Ini intinya, ya. Yang tadi baru muqaddimah tuh dari ba'da maghrib sampai barusan. Nah, ini inti pembahasannya. Perhatikan kalimatnya. Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ayat 157-nya, perhatikan kalimatnya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmat wa ulaika humul muhtadun. Kalimat rahmat ketika disebutkan di ayat ini dirangkai dari ayat 155 sampai 157. Apa makna rahmat yang pertama yang diisyaratkan dalam Al-Quran? Jika disebutkan kalimat rahmat dalam Al-Quran, maka satu di antara 3 maknanya adalah solusi dari setiap persoalan kehidupan yang dialami. Saya ulang ya. Jika disebutkan kalimat rahmat dalam Al-Quran,
Maka ada 3 makna yang paling utama. Di antara 3 ini, satu, tidak disebutkan rahmat kecuali bermakna solusi dari semua persoalan kehidupan yang dialami di muka bumi. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Hei manusia, saya infakkan ya, kata Allah, saya berikan kabar kepada Anda, tidaklah saya utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebagai status rasul yang terakhir, dengan misi yang besar, kecuali membawa rahmat. Apa rahmat itu? Yaitu solusi dari setiap persoalan yang kamu alami dalam kehidupan. Anda punya masalah apapun, masalah pribadi, masalah di rumah tangga, masalah di kehidupan sosial, masalah di kantor, masalah pekerjaan, masalah apapun, kalau Anda mengikuti tuntunan Nabi ini, maka dia akan membawa solusi dalam setiap masalah Anda. Tuntas, selesai. Bahkan yang paling dahsyat, Allah turunkan, utus Nabi ini, diutus Rasulullah SAW di tempat di muka bumi yang paling bermasalah. Silahkan cek. Bukan di Jakarta, apalagi di Garden City. Bukan di Sumatera, bukan di Nusantara, bukan di Romawi yang saat itu sudah maju. Romawi itu imperium, punya peradaban, hebat peradabannya. Sampai sekarang peninggalannya masih ada. Antum jalan-jalan deh, kalau sempat nanti cari tiket ke Mediterania tuh. Bahkan dari Turki, susulin Turki, kemudian dari Turki sampai ke Mediterania, sampai ke Italia, batasan dengan Tripoli. Lihat di situ, ada Lubdah, ada Misrata, ada peninggalan-peninggalan Romawi yang begitu luar biasa. Hebatnya, sampai sekarang itu kerajaan-kerajaannya masih ada, patung-patungnya, macam-macamnya, seninya kelihatan semuanya. Ada spa, ada ini, ada itu, peradabannya mewah, megah, menguasai dunia. Yang luar biasa, kirinya itu Persia, kekaisarannya sudah mencengkram bagian bumi sisi yang lainnya. Kehebatan teknologinya, peradabannya, keilmuannya, macam-macamnya. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak diutus di Romawi, bukan di Persia? Diutus ya di tengah-tengah antara Romawi dengan Persia. Apa gelarnya? Bukan gelar berperadaban, tidak punya adab, nggak punya kemajuan, tidak punya perkembangan teknologi. Gelarnya cuma satu, jahiliyah. Anda bayangkan? Apa itu jahiliyah? Jahil disebut dengan bodoh, sifatnya melekat disebut dengan tak jahiliyah. Bodoh di sana bukan bodoh diddul ilmi, bukan sekedar tidak pintar, tapi bodoh dalam segala urusan kehidupan. Bodoh itu tidak tahu, tidak kenal, tidak tahu sopan santun, tidak tahu kebaikan, tidak tahu maslahat, tidak tahu adab, tidak tahu silaturahim, tidak tahu nilai-nilai kerjasama yang baik, tidak tahu kejujuran, tidak tahu sopan santun, gak kenal sama sekali, disebut dengan jahiliyah. Makanya kalau Anda pengen cari pada saat itu orang yang paling tidak punya sopan santun, jahiliyah. Silahkan cek. Kalau di sini ada yang dicela, sana harus dicela. Kalau di sini ada yang meninggal, di sana harus meninggal juga. Masya Allah, kalau ada yang lewat tempat saya, mesti dibegal. Begal, lewat, ada kota begal. Zaman itu ada kota begal. Jadi kalau sekarang ada pembegal, dia telat. Pembegal sekarang itu ketinggalan zaman, sudah lewat 15 abad sebelumnya. Zaman itu sudah ada, bahkan dikenal, sangat terkenal, namanya Gifar. Itu kota begal pada saat itu. Begal. Tokohnya Jundub bin Junadah. Setiap orang lewat, store, enggak store, cilaka. Dagangan bisa berkurang, nyawa bisa melayang. Kota begal. Nanti saya tunjukkan kepada Anda. Begitu Nabi ini diutus di wilayah itu, satu kota begal berubah drastis. Allahu Akbar. Datang Jundub bin Junadah menghadap pada Rasulullah SAW. Nabi rahmah. Ini tukang begal, garang luar biasa, tampilannya begitu perkasa. Datang melihat Nabi, cuma lihat wibawanya, jatuh tertunduk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, saya ingin ikrarkan syahadat saya di depan orang-orang Quraisy, di depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan, kita masih lemah. Khawatirnya kamu ikrarkan syahadat, kamu akan disakiti, kamu akan dipukuli. Kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, saya ini membegal orang terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Begal dulu. Begitu tobat terang-terangan. Nih, datang ke depan Ka'bah, dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hei orang-orang sekitaran Ka'bah, saya masuk Islam, saya baca syahadat. Kalian mau ngapain? Kita mau pukulin. Datang pukulin, tok, pingsan. Dilaporkan pada Nabi. Disampaikan oleh sang lainnya, jangan teruskan. Kalau yang ini wafat, kalian tidak akan aman ketika berniaga. Karena setiap niaga akan lewat ke kota Gifar. Kalau ketahuan ini Jundub ini meninggal di sini karena dipukuli oleh orang Mekah, maka tidak akan selamat dagangan kalian. Diamankan, dibawa kepada Nabi. Begitu siuman, ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Kata Nabi, kamu pulang dulu ke Gifar. Sempurnakan dulu belajar tentang Islam yang baik. Setelah itu dakwahi lingkungan sekitaranmu. Di situ kita akan bertemu lagi di kemudian hari. Bima makna.
Allahu Akbar ketika hijrah ke Madinah. Madinah kemudian mulai semakin meresap imannya. Madinah kemudian semakin banyak masyarakat muslimnya. Apa yang terjadi? Dak tik duk, dak tik duk, dak tik duk, suara kaki datang banyak. Heboh Madinah. Ternyata pada saat itu datang sekampung Ghifar dipimpin Junub bin Junadah masuk Islam, kemudian datang ke Madinah. Masuk Islam. Tokoh begal pulang ke kota Begal. Datang risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selesai masalah di kota Begal. Dibawa orang-orang sekampung menyampaikan kepada Nabi, sekarang kota Begal sudah berubah menjadi kota Islami. Sekampung masuk Islam. Dikenang kemudian, untuk mengenang di Arab itu, ketika Anda memperkenalkan diri dengan daerah, dikenal daerahnya, tambahkan al di depan nama daerahnya, ujungnya kemudian tutup dengan i kalau bukan i ujungnya. Kalau i, pertahankan i-nya. Ghifar, saya berasal dari Ghifar, tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Ghifari, saya berasal dari Ghifar. Ahli hadis paling populer namanya Muhammad, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara dia datang kemudian berkelana sampai ke Hijaz, sampai ke Irak, kemana-mana dia perkenalkan, saya dari Bukhara, tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari. Dikenalah di kemudian hari dengan Imam Al-Bukhari, menulis kitab hadis dengan 97 kitab, 97 pembahasan di dalamnya. Dikenal dengan kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Elia Miron datang membawa tuduhan. Ia berbicara dengan percaya diri, membangun narasi seolah memiliki kebenaran mutlak. Namun ketika cahaya ilmu hadir, lewat penjelasan jernih dari Ustadz Adi Hidayat, seluruh bangunan narasinya runtuh tanpa perlu diserang. Hanya dengan dalil, fakta, dan sejarah yang berbicara, kebohongan perlahan hancur, dan yang tersisa hanyalah keheningan. Nabi Muhammad bukan hanya sosok yang diimani oleh umat Islam, tetapi juga diakui oleh banyak sejarawan dan tokoh dunia sebagai pembawa perubahan terbesar dalam sejarah manusia. Akhlaknya, kepemimpinannya, serta ajarannya menjadi fondasi peradaban yang masih hidup hingga hari ini. Tuduhan Elia bukan hal baru, dan mungkin akan terus datang dalam rupa yang berbeda. Tapi kebenaran tidak akan pernah lelah berdiri. Dan sebagaimana telah terjadi kali ini, setiap kali kebohongan mencoba tampil gagah, ia akan terpatahkan oleh ketegasan ilmu dan kejernihan hati. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.